5, 4, 3, 2, 1, 0. Daniati adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan keempat tahun 2021 Universitas Palangkaraya. Pada hari ini saya akan melakukan uji kinerja berupa praktek pembelajaran pada SDN 478 Barwa, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Saya melakukan praktek pada kelas 3 dengan tema 3, subtema 3 pada pembelajaran ketiga. Berikut adalah video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Jadi sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, saya mau Fadil silakan dari depan untuk memimpin temannya membaca doa sebelum belajar. Yaitu dengan mengamati tayangan PowerPoint atau PPT, kalian bisa menyambungkan beberapa paragraf menjadi sebuah cerita yang runtut. Kemudian yang kedua, dengan melihat video pembelajaran, kalian tahu mengenai tentang perubahan unit benda. Dan yang ketiga, kalian bisa mengetahui konversi satuan batu untuk berat. Dan yang keempat, kalian bisa menyelesaikan soal cerita tentang masalah sehari-hari mengenai satuan batu berat. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ibu mau kalian semuanya berdiri. Silakan berdiri. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisnya kalian, kita menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila. Dihafal dia lagu Garuda Pancasila?
Al-Aidit. Seorang tentara Islam kesulitan saat Sultan Nasaruddin telah naik tahta sebagai sultan. Ia mendapat belakangan rumah-rumah. Karena itulah Belanda berusaha mengambil alih hal tersebut. Laksamana Cornelis Pilman yang merupakan pemimpin. Jadi kita di sini membaca materi membaca literasi tentang siapa? Sultan Nasaruddin itu adalah pahlawan revolusi atau pahlawan nasional? Pahlawan nasional. Jadi berasal dari mana? Nah, dari Makassar. Tahu tidak yang mana yang dimaksud dalam Sultan Nasaruddin? Dikenal yang mana? Oh ya, jadi beliau adalah salah satu pahlawan nasional yang berasal dari Makassar. Apa kalian tahu apa julukannya Sultan Nasaruddin? Apa? Ayam jantan dari timur. Jadi Sultan Nasaruddin itu sebagai seorang pahlawan yang melawan Belanda yang masuk ke dalam wilayah Sulawesi. Sekarang kita masuk ke materi inti. Ibu mau tanya dulu. Pernahkah kalian melihat kapur? Tapi kapur ini bukan kapur yang dipakai di papan tulis, tapi kapur barus. Tahu itu kapur barus seperti apa? Tidak pernah lihat kapur barus? Menyukai ya? Kapur barus. Kapur barus. Nah, kapur barus itu bisakah dia menyerap bau? Oke. Nah, kalian tidak pernah melihat kapur barus? Nah, kalau dia begini, pernah lihat? Pernah lihat? Nah, biasa di mana kalian biasa lihat seperti ini? Biasa lihat di kamar mandi? Ya, jadi di sini itu kapur barus dia bentuknya banyak ya. Ada yang bentuk besar, ada yang bentuk ukuran kecil. Coba dilihat di sini. Kapur barus itu digunakan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Biasa
Yang jadi paragraf pertama adalah ini, ditulis di atas. Kemudian ditempel lagi di bawah. Oke, bisa sekarang? Oke, silakan dikerja, waktunya 10 menit. Nah, cepat ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok pertama. Kumpu Boys nama kelompoknya ya. Nah, kalimat yang pertama, paragraf yang pertama itu adalah, silakan dibaca. Pernahkah kamu melihat atau menggunakan kapur barus? Kapur barus dapat dijumpai sehari-hari. Bentuknya bulat dan beraneka warna. Apakah kegunaan kapur barus? Lanjut, paragraf yang keduanya apa? Kapur barus digunakan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Biasanya diletak di lemari, di sela-sela pakaian, atau di kamar mandi. Ya, paragraf yang ketiga. Kapur barus lama-kelamaan mengecil dan habis. Karena terjadi perubahan wujud pada kapur barus. Perubahan wujud dari padat menjadi gas. Perubahan wujud dari padat menjadi gas disebut menublim. Ya. Peristiwa menublim Ibu mau kalian menonton video ini? Kali ini kita akan mempelajari wujud dari sifat benda. Ayo kita mulai belajar. Coba kalian ingat-ingat, pernahkah kamu mengalami salah satu dari 3 kejadian ini? Yang pertama, listrik sedang mengalir. Yang kedua, air yang mendidih. Dan yang ketiga, es batu. Contoh saja, perubahan apa yang terjadi dari ketiga kejadian tadi? Es krim yang tadinya beku meleleh menjadi cair. Air yang direbus mengalami penguapan sehingga jumlahnya menjadi sedikit dibanding semula. Dan air yang dimasukkan ke lemari pendingin menjadi es karena mengalami pembekuan. Seperti yang telah kita pelajari pada bab sebelumnya. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Satu benda dapat berubah wujud dikarenakan adanya perubahan suhu. Sekarang, ayo kita cari
Nah, kenaikan dan penurunan suhu dapat mengubah wujud suatu benda menjadi wujud yang berbeda. Yuk kita lihat contoh-contohnya. Saat es batu dibiarkan berada di ruangan terbuka, es batu akan mencair karena suhu udara di ruangan terbuka lebih tinggi dibanding suhu dalam ruangan terbuka. Kenapa kalian memperhatikan terus? Tapi tahukah kamu bahwa di dalam cakar yang keras isi telur itu mentah berupa cairan yang berwarna kuning dan bening. Kemudian es kering merupakan salah satu bentuk benda padat. Ini dia es kering bukan es krim ya. Es kering dia itu tidak meleleh, tidak mencair, tapi dia kayak berasap. Biasa nama biasa orang biasa meleleh. Dia berasap, tapi dia tidak mencair. Nah, peristiwa ini adalah contoh perubahan bentuk benda padat menjadi gas. Dia kayak batu tawa sih, Perubahan kayak bentuk batu benda yang putih, dipengaruhi dia oleh tidak mencair. Contohnya adalah air yang dimasukkan ke lemari pendingin. Air itu akan berubah menjadi benda padat, yaitu es batu. Ini dikarenakan air memiliki titik beku pada suhu tertentu. Kemudian, setiap kita memanaskan air, akan terjadi penguapan sehingga tercipta pom air karena berpisahnya hidrogen dengan oksigen. Lalu keduanya kembali menyatu menjadi embun karena suhu menurun. Ini bisa kalian lihat pada tutup panci. Contoh lainnya bisa kita lihat pada adonan agar-agar yang Ini gambar agar dia yang mencair, kalau ini dia menjadi Nah, setelah dibiarkan di ruangan terbuka, agar-agar mulai membeku karena suhu adonannya telah mengalami penurunan. Dari semua contoh perubahan wujud benda, secara garis besar dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu tetap dan sementara. Apa sih perbedaannya? Perubahan tetap terjadi jika benda yang berubah tidak dapat kembali ke bentuk asal. Sedangkan perubahan sementara terjadi jika benda dapat kembali ke bentuk asal. Tanah termasuk benda padat yang akan mengalami perubahan tetap. Batu gerabah adalah tanah liat. Setelah tanah liat dibentuk lalu dibakar dan terciptalah gerabah. Gerabah tidak bisa kembali pada bentuk asal adalah zat cair. Saat suhu turun, air membeku menjadi Tapi kalau lihat itu perubahan sementara, itu dia perubahan sementara. Dia baru menjadi es, kemudian kembali mencair pasti menjadi A. Itu namanya perubahan sementara. Jadi bisa dia kembali ke normalnya. Beda dengan tadi tanah dibentuk permukaan tidak kembali. Coklat juga termasuk perubahan sementara. Karena dia bisa meleleh, kemudian bisa panas diinginkan, maka akan kembali menjadi padat seperti semula. Perubahan ini termasuk perubahan sementara. Molekul gas dapat ditekan hingga gas berbentuk cair, seperti yang terdapat pada korek api. Perubahan ini dikatakan perubahan sementara, karena cairan tersebut akan kembali menjadi gas jika penutup wadahnya dibuka. Ya, kayak apa? Kamu sudah tahu Ini dia mengambil mana gas dalam perubahan sementara. Jangan lupa ya bahwa ada benda yang dapat berwujud menjadi beberapa bentuk. Hai teman-teman. Ya, sekarang kalau tadi dia perubahan sementara itu apa? Dia dia mengalami perubahan sementara dan akan kembali ke bentuk asalnya. Sedangkan perubahan tetap itu dia ketika dia dirubah dia
parfum yang ada dalam botol itu akan menguap dan isinya akan menjadi habis karena dia mengandung gas. Nah, kita lihat contohnya di sini yang lebih jelas. Nah, coba dilihat contoh dari mencair. Mencair tadi perubahan dari padat ke mencair dia dari padat menjadi cair. Mencair berarti dia dari padat menjadi cair. Dikaitkan ini coba lihat dari padat menjadi cair untuk melebur, kemudian melebur ke sama mencair ya, bersama mencair, membeku dari cair ke padat, kemudian dari padat ke gas itu namanya menyublim, kemudian dari gas ke padat itu mengkristal, kemudian dari cair ke gas itu menguap, dari gas ke cair itu mengembun. Itu dia contohnya. Oh, silakan dua. Kembali itunya ya, sebuah saja kurang. Itu kembali itunya. Nah, coba perhatikan halo. Halo. Kalau bilang halo, saya kalian bilang hai. Halo. Hai. Balikan ya. Coba kita lihat contohnya. Contoh dari mencair. Contoh dari mencair itu adalah es batu berubah menjadi air. Sama tadi dengan contoh yang di video tadi es krim. Es krim kalau dia dari dalam kulkas kan masih bagus. Lama-kelamaan dia akan mencair. Nomor 2, membeku. Air menjadi es batu itu sudah jelas ya, kalian pasti tahu. Nah, menyublim kapur barus berubah menjadi uap. Maksudnya kapur barus yang lama-kelamaan ditinggalkan begitu saja, dia akan habis tanpa mencair. Itu namanya menguap. Kemudian di sini kapur barus tanpa mencair yang dahulu. Kemudian di posisi itu sama dengan mengkristal ya. Mengkristal asal bawang penampor 3 rangkaian berbagai menjadi bentuk padatan. Sama dengan embun di daerah kawasan dingin. Kalau dia embun di pagi hari itu berubah menjadi titik-titik es di daun. Embun. Kemudian menguap air mendidih menjadi uap air. Nah, menguap. Kalau kita panaskan air, kalau lama-kelamaan airnya dibiarkan mendidih, habis tidak airnya di kompor? Habis. Ya, itu namanya menguap. Jadi ketika kita memanaskan air, kalau dia semakin mendidih dan dibiarkan begitu saja, air yang ada dalam panci itu akan habis. Namanya menguap. Nah, mengembun. Udara menjadi tetes-tetes embun pada pagi hari. Pernah tidak kalian bangun di pagi hari, tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada apa, bangun pagi-pagi kemudian keluar rumahnya, bisa dicontohkan di rumah ini, keluar di rumahnya kemudian pegang pohon-pohon atau bunga-bunga, kan sekarang pasti banyak bunga di rumahnya. Nah, kalian lihat bunganya pasti basah. Itu namanya mengembun. Terjadinya itu udara menjadi tetes-tetes embun dan ada pada pagi hari. Kalau siang tidak ada memang kering ini. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa ya? Oke, kita lanjut. Nah, yang akan kita bahas inti dari materi kita itu adalah menyublim. Yang tadi berhubungan dengan apa? Kapur barus. Nah, coba diperhatikan. Menyublim itu adalah peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi gas. Kemudian perubahan wujud dari padat menjadi gas ini tidak melalui cairan. Sama tadi dengan es kering, dia tidak mengecil habis tanpa ada cairan. Coba kalian kalau di rumahnya tanya ibunya atau tanya seorang di rumahnya, ada kapur barus. Kalian letakkan di suhu di luar, biarkan begitu saja. Kalian besok atau 3 hari pasti akan habis itu kapur barus. Bisa dicontohkan, tapi bau kalau kita berbahasnya di sini ya. Nah, sini ada 2 contohnya, ada menyublim. Nah, sudah tadi saya bahas kapur barus dan es kering. Es keringnya itu dia pasangnya banyak, kayak es batu dingin, tapi dia tidak mencair. Dia akan habis dengan cara dia akan habis tanpa melakukan pencairan. Bisa dipahami artinya menyublim? Apa contohnya? Kapur barus dan es krim. Es krim ya. Lagi. Sekarang coba dilihat. Tahukah kamu perubahan wujud juga terjadi dari benda gas menjadi padat? Kalau tadi yang menyublim itu dari padat ke gas. Nah, itu namanya dia di sini mengkristal. Kebalikan dari menyublim. Nah, perubahan wujud dari
tapi bawa minuman. Tapi takutnya ini minumannya tidak dingin lagi, tidak dingin. Jadi alternatifnya Akram, dia menaruh dalam sebuah box dengan mengisi es krim. Dia coba dilihat di gambar yang pertama es krimnya masih banyak ya? Masih banyak. Nah, sekarang di gambar yang kedua setelah sampai di Waitido, misalkan, setelah sampai Akram di Waitido, nah dinginnya minumannya itu masih dingin, tapi es krimnya menjadi sedikit. Berubah apa berubahnya? Bertambah apa berkurang? Berkurang karena terjadinya penyulingan atau nih, coba lihat gambar es krim yang semula menjadi 1 kilo menjadi 400 gram. Nah, nanti dilihat kita pakai tanda itu ya. 1 kilo. Nah, 1 kilo menjadi 400 gram karena proses uniblir, yaitu peristiwa perubahan benda padat menjadi gas. Nah, kita hitung, coba dilihat. Kita pakai ini karena ini adalah satuan nah, karena ini adalah satuan panjang tapi sama ya modelnya. Hampir sama modelnya kan? Nah, coba diperhatikan. Ini adalah tangga satuan panjang, tapi karena kita di sini berbicara tentang berat, berarti ini modelnya sama. Yang diganti apanya? Yang diganti apanya? M-nya saja yang diganti. Berarti kilometer berubah menjadi kilo. Itu kan berbicara tentang berat. Nah, ini berbicara tentang panjang. Berarti ini M-nya kita ganti dengan G. Berarti kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Semua M-nya kita ganti karena kita tidak sempat mengganti. Nah, sekarang coba diperhatikan. Di atas. Di sini es krim tadi dia 1 kilo menjadi 400 gram. Perubahan dari kilo ke gram naik apa turun? Naik apa turun? Naik apa turun? Dari kilogram ke gram, berarti ini dari kilometer ke sini ya. Dari kilogram ke gram naik apa turun? Nah, kalau dia turun dia makan dikali apa dibagi? Dibagi apa dikali? Dikali, berarti dari sini turun ke sini dikali 10. Turun lagi ke bawah dikali 10. Turun lagi ke bawah dikali 10. Nah, berapa kali turun ke bawah? 3. Berarti 1 dikali 3 dikali 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 100. Maksud dikali 300. 10 dikali 10 berapa? 100 dikali 10 berapa? 1000. Dia di sini 1 kilo ke gram itu 1000. Nah, karena dia berubah menjadi 400 gram, berarti 1 kilo ini dirubah dulu ke dalam bentuk gram. Nah, coba dilihat. Kan tadi 1 kilo itu es krim kan? Kita ubah ke dalam bentuk gram. Gramnya tadi berapa kali turun ke bawah? 3. Berarti 10 dikali 10 dikali 10. Berarti 1000 gram. Ini adalah es krim pada awal sebelum Akram berangkat ke Waitido. Nah, sekarang Akram sampai di Waitido berubah menjadi es krimnya berubah menjadi 400 gram. Sama tidak ini dengan ini gramnya? Sama dia sudah dalam bentuk gram? Sama. Nah, kalau dia dari 1000 gram menjadi 400 gram, berarti ditambah apa dikurang? Ditambah. Ya apa? Berapa berkurangnya dari 1000 gram menjadi 400 gram? Berapa? 100 gram. Jadi es krim yang berubah menjadi gas adalah 600 gram. Jadi selama perjalanan Akram dari rumahnya ke Waitido, 600 gram itu es krim menjadi gas. Dia melalui proses yang namanya menyublim. Sampai di sini bisa dipaham? Bisa. Kalau ada tugas bisa dijawab? Bisa. Ya. Oke.
Bisa jadi mas. Oke, kita lanjut ya. Sudah selesai kegiatan 3, kegiatan 2? Ya. Nah, coba dibuka lagi kegiatan yang ketiga. Coba dibuka kegiatan yang ketiga.